Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya di hari ini. Tentunya sambil menikmati secangkir kopi atau teh atau mungkin juga yang belum sarapan begitu ya. Kita kembali menemani Anda tentunya dalam talk show Bincang hari ini di edisi Jumat 11 Maret 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita di hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum bergabung memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultan.tv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan Sultan TV melalui TV satelit Nirmedia di channel 026. Dan pemirsa, kemarin pada hari Kamis 10 Maret 2022, Badan Kepala Otorita atau IKN Nusantara telah resmi dilantik oleh Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Presiden menetapkan dua nama menjadi wakil kepala dan juga wakil kepala otorita IKN, yakni Bambang Susantono dan juga Doni Rahajo. Untuk membahas tema kita hari ini, saya telah terhubung dengan Mas Karyono Wibowo selaku pengamat politik kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Mas Karyono. Waalaikumsalam Mbak Dea. Mas Kar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat hari ini, banyak aktivitas, cukup padat? Mulai padat lagi nih kegiatan. Iya. Oke, Mas Karyono, terima kasih sudah mau bergabung di Sultan TV di pagi hari ini. Kita mau bahas soal kepala otorita, Mas Karyono, yang kemarin sudah dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dua nama ini, Mas Kar, yang sudah muncul dan kemudian sudah ditetapkan sebagai kepala dan juga wakil kepala, cukup menjawab pertanyaan dan mungkin permintaan dari publik atau belum, Mas Kar? Iya. Kalau menurut saya begini ya, jadi dilantiknya ketua otorita yang baru ini ya, Pak Bambang Susantono dan wakil kepala otorita IKN Nusantara Pak Doni Rahajo. Kalau saya coba tracking Mbak Dea, di media sosial ya, itu komentarnya cenderung positif memang. Nah, saya nggak tahu kenapa publik juga merespon ini secara positif ya. Mungkin barangkali karena memang dalam riset opini publik ya, yang setuju dibangunnya IKN. Meskipun memang tidak menutup mata, banyak juga yang tidak setuju ya, ada pro dan kontra, itu biasa gitu. Nah, tetapi ketika Presiden melantik Pak Bambang Susantono ya, dan Pak Doni Rahajo itu, sentimen publik itu cenderung positif gitu. Ya. Nah, mungkin dua sosok itu di mata publik ya, dinilai memiliki kapasitas, kapabilitas, memiliki kompetensi ya untuk memimpin ibu kota negara yang baru gitu ya. Kalau kita lihat memang background profil dari Pak Bambang Susantono ya dan Pak Doni ya, itu memiliki, Pak Dodi ya, memiliki kapabilitas ya, pengalaman yang memadai ya untuk membangun ibu kota negara gitu ya. Pak Bambang Susantono memiliki pengalaman panjang terkait dengan pengembangan wilayah ya, mengenai transportasi, kemudian infrastruktur ya, dan beliau juga pernah menjadi wamen ya, wakil menteri perhubungan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ya, sehingga selain memiliki pengalaman secara teknis ya, memiliki pengalaman secara empirik di bidang pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah ya, beliau juga memiliki pengalaman di pemerintahan gitu ya, dan juga
wakilnya juga memiliki pengalaman empirik ya, bagaimana membangun satu wilayah ya, membangun smart city gitu ya, BSD gitu. Nah itu mungkin salah satu yang membentuk opini publik yang cenderung positif gitu. Nah, Iya. yang kedua mungkin ya, ini mungkin dua sosok ini ya sesuai dengan harapan publik karena dua sosok ini kan bukan berasal dari partai politik ya, dipandang oleh publik sebagai kalangan profesional gitu, sehingga dua sosok ini dipersepsikan oleh publik ya tidak partisan ya ketika menjadi atau ketika memimpin ibu kota negara yang baru nanti, karena publik juga mungkin mengharapkan sosok yang profesional ya, yang tidak berpihak pada politik atau kelompok masyarakat tertentu gitu. Nah, dari background pendidikan juga kalau kita baca ya, itu juga memiliki background pendidikan di bidang infrastruktur ya, infrastruktur pengembangan wilayah kota ya, sehingga dua sosok ini dipandang publik cukup positif dan menimbulkan trust ya, kepercayaan publik terhadap dua sosok ini yang baru saja dilantik oleh Pak Presiden. Nah, Mas Kar, yang mungkin jadi pertanyaan publik juga saat ini, nama Bambang Susantono dan juga Doni Rahaju, kalau kita lihat ini tidak ramai dibicarakan sebelumnya ya Mas Karyono ya. Ada beberapa nama kemudian yang muncul seperti bahkan Pak Ahok juga sempat muncul. Namun kenapa kemudian kalau pembacaan dari Mas Karyono sehingga Pak Presiden memilih dua nama ini akhirnya? Ya, mungkin salah satu pertimbangannya adalah Presiden menghindari hal-hal yang kontroversial ya. Sosok Ahok memang dipandang memiliki kemampuan dan pengalaman juga ya ketika membangun Jakarta. Itu juga sulit untuk dibantah bahwa Ahok memiliki success story di dalam membangun Jakarta yang berubah signifikan ya, sistem pelayanan publik, kemudian infrastrukturnya maju cukup pesat gitu ya, tata kotanya lebih bagus gitu ya, tetapi memang sosok Ahok ini kan mengandung dua dimensi ya, pro dan kontra gitu. Nah ketika ini yang mungkin menurut saya dihindari oleh Presiden gitu ya. Nah kemudian sosok Emil misalnya ya, Ridwan Kamil gitu ya, betul memang backgroundnya memiliki sebagai arsitek ya, tentu saja memiliki kemampuan, memiliki pengalaman yang cukup panjang di dalam membangun tata kota, pengembangan wilayah, dan mereka juga pernah memiliki bahkan Pak Emil Salim kan Pak Amil ya, Ridwan Kamil itu pernah menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur ya sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya cukup ideal juga untuk memimpin sebuah ibu kota gitu. Nah dalam hasil riset juga ya terkait dengan ada salah satu survei ya, lembaga survei Sigmak itu pernah melakukan riset ya terkait dengan siapa calon kepala otorita ya ibu kota negara ya, ibu kota Nusantara ini. Ridwan Kamil menempati urutan yang pertama itu Mbak Dea, gitu. Ya. Mungkin karena dipersepsikan sebagai
arsitek, kemudian memiliki pengalaman di pemerintahan gitu ya, wali kota, gubernur gitu. Nah, kemudian muncul juga sosok Ahok ya, Tri Risma hari ini ya, wali kota Surabaya yang sekarang menjadi Menteri Sosial, itu juga cukup signifikan juga tingkat dukungan masyarakat untuk menjadi kepala otorita. Gitu. Nah, tapi mungkin pertimbangan presiden itu tadi seperti yang saya sampaikan, presiden menghindari hal-hal yang kontroversial gitu. Presiden ingin fokus agar target membangun ibu kota baru ya itu mulus gitu loh ya, tidak relatif, minim resistensi, minim kontroversi, dan minim kepentingan gitu, vested interest gitu ya. Ini yang mungkin dihindari oleh Presiden Joko Widodo. Memang dua sosok ini tidak diperbincangkan ya, tidak masuk radar sebagai kepala otorita sebelumnya memang gitu. Nah, tiba-tiba kemudian Presiden Jokowi melantik dua nama ini yang memang tidak populer di masyarakat ya, khususnya memang terkait dengan calon kepala otorita. Nah, tetapi menurut saya pilihan terhadap menurut saya tepat ya, Mbak Dea. Gitu. Pertimbangan presiden tentu saja sangat matang ya dari berbagai aspek itu. Selain ada pertimbangan kompetensi, kapabilitas, pengalaman panjang, integritas, ada pertimbangan politis juga gitu. Nah, karena kan tidak dipungkiri saat ini IKN menjadi isu yang kontroversial ya, ada pro dan kontra gitu ya. Bahkan beberapa tokoh membuat petisi penolakan pemindahan ibu kota kan, gitu. Terus menjadi perbincangan gitu. Sehingga menurut saya keputusan presiden mengangkat dua sosok ini yang profesional, yang memiliki pengalaman empirik ya, terkait dengan pengembangan wilayah ya, tata kota ya, itu tepat untuk problematika yang sekarang tengah terjadi gitu. Oke, baik Mas Kar, dan meskipun memang waktunya sih sebetulnya tidak terlalu panjang juga ya, ketika awalnya ditetapkan katanya akan 8 Maret, kemudian mundur ke 10 Maret, lalu ada gosip lagi 18 Maret, tapi alhamdulillah per 10 Maret ini kepala otoritas sudah dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, mungkin ingin tahu juga pembacaan atau mungkin pengamatan dari Mas Karyono, bagaimana kemudian ketika partisan nama-nama yang kemudian tadi mengusung ya Pak, bagaimana responnya ketika dua nama ini justru yang dipilih oleh Presiden. Namun jawabannya nanti Mas Karyono, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti pemirsa juga ingin tahu bagaimana tugasnya kepala otorita dan juga wakil kepala otoritas setelah dilantik. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari ini.